Gimana tuh? Iya. Ya, Pak. Belum, Pak. Iya. Ya, Suaranya. Salam. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Iya, kedengaran. Oke. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan mendengar sebuah kesaksian seorang bapak yang umurnya sudah 70 tahun enggak ya. Ya. Namanya Pak Yunus dan mungkin dengan Pak Rocky ya, Pak ya? Iya, Pak. Pak Rocky, Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini kesaksian menjadi berkat buat kita semua. Ya, kurang lebih hari kemarin lah, Idul Adha. Nah, kita doakan Pak Yunus ini yang sakit COVID kronis. Kemarin itu krisis-krisisnya. Dan tadi saya berbincang-bincang, puji Tuhan, sudah melalui masa-masa krisis. Artinya sudah mengarah kepada kesembuhan. Dan keluarganya yang lainnya juga sudah mengarah kepada kesembuhan. Jadi Anda semua saudara-saudari yang mungkin sekarang sedang sakit ataupun yang kena COVID, jangan pernah khawatir. Tuhan kita dahsyat penyembuh. Alkitab bilang 13 pastinya dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selamanya. Oh, mungkin saudara sudah tidak sabar mendengar kesaksiannya, tapi kita berdoa dulu, oke? Tuhan Yesus, urapi kami supaya kesaksian ini menjadi berkat bagi semua pemirsa YouTube dan juga bagi semua orang-orang yang ada di seluruh bumi ini. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin bisa dipandu oleh Pak Rocky ya, bagaimana keadaan kemarin waktu kita doakan Pak Yunus. Coba kira-kira bisa dipandu. Iya, waktu didoakan dia masih dalam kondisi nggak stabil itu. Bisa tiba-tiba panas, tiba-tiba kedinginan, tiba-tiba panas, bingung kita gitu. Kan? Oh iya. Kompres dingin, tiba-tiba kedinginan, dia marah-marah, nggak bisa tidur 3 hari saya. Iya. Nggak tidur juga 3 hari. Aduh, saya juga lagi kena COVID juga kan. Iya. Emosi, Pak. Bawahnya emosi. Yang kena, Pak? Iya. Yang kena Bapak. Satu keluarga berapa orang yang kena? 3 orang. Terus sama adik bungsu, jadi sama mantu 1, 2, 3, 5 orang. Gara-gara kita ngurusin Bapak. Iya. Saya melihat tuh di belakang ada itu Pak ya, apa namanya? Tunjukkan Pak, oksigennya Pak. Oh iya, oksigennya nih. Ya. Kemarin saya waktu doakan kan masih pakai oksigen ya. Iya. Sekarang sudah tidak pakai ya. Sekarang udah nggak perlu Pak, udah perlu. Badannya udah enak nih. Udah enak. Iya. Terus Pak Yunusnya bisa bicara, Pak Yunus. Pak Yunusnya. Ya, Yunus. Ngomong kemana Pak Yunus setelah didoakan Pak Yunus? Ya udah mendingan nih, tapi masih batuk. Iya. Masih batuk. Udah enak. Kemarin waktu saya doakan kan Bapak lagi kritisnya tuh pakai oksigen. Iya. Sekarang udah nggak pakai oksigen lagi. Oh iya. Gatal ya. Ya nanti kita doakan lagi Pak ya. Iya. Tapi intinya setelah didoakan kan Bapak sudah nggak kritis pakai oksigen lagi. Tapi habis oksigen udah nggak kritis kan Pak? Iya. Habis didoakan udah enak, udah makan ya. Udah makan enak. Iya. Juga bisa dirasain dia pengecap udah mulai enak. Ya kemarin makan enak kan Pak? Lidahnya udah bisa ini kan? Udah bisa cium, udah bisa rasa ya? Ya Allah Pak. Ya. Udah bisa cium ini nggak? Cium bau. Sekarang udah bisa merasa. Udah bisa cium. Oh bisa iya. Rasa. Itu berarti sudah banyak perubahan Pak. Ya. Ya. Terus Pak Rocky, coba
Bapak bersaksi, maksudnya buat rekan-rekan kita, Bapak kasih apa ya, kayak closing statement atau kayak apa ya, menguatkan mereka yang sekarang mungkin mengalami isoman ya, isolasi mandiri, ataupun yang mungkin ada di rumah sakit sedang kena COVID. Coba Bapak yang sekarang sudah saya lihat sehatan ya, Bapak coba kasih semangat buat mereka supaya mereka jangan lemah, karena saya melayani orang yang kena COVID ini sudah terlalu banyak, dan saya setelah adakan riset, setelah adakan penelitian, ternyata bukan hanya karena COVID itu aja yang membuat mereka jadi bisa drop, mati, karena mereka sudah tidak punya iman lagi, atau mereka sudah tidak punya semangat lagi. Mereka kekhawatiran terlalu tinggi. Jadi COVID itu memang ada dalam tubuh mereka. Tapi yang membuat mereka parah itu sebenarnya karena mereka sudah tidak punya semangat lagi, imun mereka lemah gitu. Akhirnya COVID itu menggerogoti mereka sampai mati. Jadi menurut saya yakin betul ya sebenarnya COVID ini nggak bisa buat mati orang yang beriman, orang yang percaya. Karena apa? Karena kalau orang beriman, dia kan punya semangat. Karena dia punya darah Yesus, punya bibir Yesus. Saya buktikan, saya melayani orang COVID, saya tumpang tangan, jabat tangan. Saya, istri, anak saya, sampai sekarang semua sehat. Tidak ada yang kena. Berarti kan, kalau kita punya iman di dalam Yesus, seharusnya kita nggak kena COVID. Nah, terus bagi orang yang sudah kena COVID, kalau mereka tetap sungguh-sungguh dalam Yesus, percaya, seharusnya sembuh gitu loh. Tapi karena mereka lemah, bagaimana ini ya? COVID sudah membunuh banyak orang. Waduh, gimana ini ya? Wah, saya matilah. Wah, ini sesak napas lagi. Aduh, gimana ya? Itu yang membuat orang biasanya drop dan mati. Coba Bapak kasih tip-tipnya kenapa Bapak sekarang bisa sehat gitu loh. Makin sehat gitu. Haleluya, puji Tuhan. Pasti itu nomor satu tuh, segala obat itu darah Tuhan Yesus. Kalau bagi saya, obat-obatnya itu hanya pembantu aja lah gitu. Iya. Nah gitu. Terus saya percaya bahwa kita meninggal bukan karena corona gitu. Iya, itu iya. karena Tuhan memang mengambil roh kita gitu. Saya beriman begitu. Iya, iya. Terus untuk menguatkan saya, ya saya sama istri berbahasa roh terus Pak. Bahasa roh terus karena kita nggak tahu mau doa apa gitu. Saya sendiri juga lemah gitu kan. Tapi di situ kan kita yang bangkit dari dalam gitu, deng gitu. Iya. Gitu. Bagi dalam menguatkan. Nah, untuk teman-teman yang lagi isoman di rumah, memang nggak ada jalan lain. Satu-satunya kekuatan kita itu hanya Tuhan Yesus. Kita hanya datang sama Dia. Kita manggil terus. Saya ajarin Bapak, Pak, teriak terus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong gitu. Sampai kemudian pada malam hari tiba-tiba hati saya hancur. Terus saya tiba-tiba saya didorong untuk mengampuni Bapak karena saya marah-marah sama dia kemarin gitu. Karena dia penyebabnya ini gitu, maksudnya udah termasuk umur segitu agak sedikit pikun gitu. Kadang-kadang kayak kecil gitu. Jadi keluar nggak pakai masker gitu kan. Nah, terus tidur lagi di sini gitu, terus kita kena semua, akhirnya kita kena semua gitu. Tapi puji Tuhan, saya waktu itu satu hal juga kita, yaitu tadi pasrah juga. Kalaupun saya sempat berbicara sama Tuhan, saya berdoa, kalau memang kau mau ambil Bapak, jangan sampai masuk ke tidak diselamatkan gitu. Tapi beri dia kesempatan, kalau memang dia belum bisa diselamatkan, beri dia kesempatan membereskan dirinya untuk bisa diselamatkan gitu.
Iya. Itu Pak. Nah. Oh gitu Pak ya. Terus Bapak bisa ceritakan, karena kemarin kan saya dengar kabar itu sempat ke rumah sakit, terus gimana ceritanya, terus Bapak bawa kembali hanya 1 hari kalau nggak salah ya di rumah sakit. Ya. Kita sempat ke emergensi. Ya. Di sana kita nggak ada tempat tidur Pak, nggak dapat. Iya, iya. Tempat duduk aja. Terus kata dokter, Pak, saya nggak tanggung jawab ya kalau meninggal di kursi gitu. Ya sudahlah, habis gimana lagi gitu kan. Saya taruh situ, kita bolak-balik, cek darah, cek paru-paru semuanya. Akhirnya, tapi saya kasihan lihat Bapak dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang, ruang AC di ruang ICU kan dingin sekali gitu. Ya. Dingin sekali gitu. Terus akhirnya saya menanyakan ke anak-anaknya gitu, gimana nih Bapak gitu, apa bagusnya dirawat atau dibawa pulang gitu. Tapi anak-anak sepakat dibawa pulang aja, karena yaitu kalau dengar-dengar gitu kan, nanti ada saudara sempat dirawat di dalam stres gitu Pak, karena nggak ada saudara yang nemanin gitu, nggak boleh ada yang itu. Tidak ada yang boleh menemanin. Terus akhirnya kita sepakat, anak-anak semua bawa pulang aja Bapak gitu. Kita bawa pulang, terus kita bawa obat, yang obatnya sabrak-abrak. Apa mau lihat Pak obatnya tuh? Boleh. Boleh obatnya. Itu obatnya aja 1.300.000 itu Pak. Waduh. Itu kita, ini obat begini nih. Ini orang lagi ibarat orang kalau darah tinggi kan kayak gitu kan, kayak lagi berjuang gini, kok dihajar obat begini. Kalau kuat sih enggak apa-apa gitu kan. Waduh, banyak sekali ya. Nah, itu dia. Saya ada 8 jenis ada Pak ya? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis gitu. Saya khawatir kan, maksudnya bukannya kita nggak percaya dokter sih, cuma kan saya riskan gitu dengan orang tua saya yang komorbid begini gitu, menggunakan obat ini kan ginjalnya kerja keras Pak, yang harusnya tenaga. Pak Yunus berapa, Mat? Umur Pak Yunus? 72 Pak, 72. Beliau kan punya penyakit bawaan, penyakit apa ya? Ya, penyakit bawaannya darah tinggi Pak. Oh, darah tinggi. Iya. Terus Bapak jadi khawatir dong, itu obat sampai berapa jenis, 8 jenis gitu dengan orang yang darah tinggi dong. Khawatir ini, kalau dirawat di rumah sakit dijejelin gitu kan, karena saya lihat berita itu ada seorang ustadz ternama dari seberang itu yang konstipasi obat gitu, padahal negatif corona gitu. Ya pokoknya begitu, takutnya begitu Pak gitu. Lebih baik kita doakan aja, kita berdoa aja gitu. Telepon Pak. Telepon Pak Lubis. Terus kita telepon Pak Lubis, terus Pak Lubis doakan kita terus juga, puji Tuhan, melalui Pak Lubis Tuhan Yesus bekerja menyembuhkan Bapak gitu. Amin. Sekarang jadi nggak digunakan lagi obat itu? Saya nggak berani Pak. Ini paling paracetamolnya Pak. Oh iya, panas ya. Untuk panas. Yang lainnya enggak ya? Iya. Oh iya. Habis itu saya kasih air panas terus Pak. Air panas ya? Uap panas, air panas terus saya kasih gitu. 3 hari tidur saya Pak. Itu saya kemudian berjanji sama Tuhan. Kita ngadakan perjanjian. Tuhan, darimu gitu. Terus perjanjian sama Tuhan gitu. Ya kayak pernah itu Pak gitu. Saya minta itu. Iya.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengar kesaksian dari Pak Paroki di mana orang tuanya Pak Yunus sudah 70 tahun lebih ya. Umurnya kena COVID, sempat masuk rumah sakit, tapi beliau ini dikasih hikmat sama Tuhan ya. Daripada mereka juga di sana tidak dapat ruangan dan obat yang begitu banyak yang dalam pemikiran Pak Paroki ini bisa membahayakan tubuh Pak Yunus karena memang ada darah tinggi ya. Jadi dibawa pulang ke rumah dan kita doakan. Puji Tuhan di rumah sehat sekarang saudara. Dan saya yakin ini habis kita doakan selesai di antigen, saya yakin pasti sudah sembuh total. Amin. Amin. Ya, kita doa ya. Bagi saudara-saudariku di seluruh bumi ini ya yang sedang mengalami penyakit COVID, jangan pernah khawatir. Jadi yang membuat Anda mati itu saya yakin bukan COVID, tapi karena kekhawatiran Anda yang berlebih-lebihan dan Anda tidak betul-betul beriman dalam Yesus dan tidak doa sungguh-sungguh, maka kekhawatiran itu makin merasuk di dalam pikiran hatimu sehingga itu yang membuat Anda drop dan itu yang membuat COVID bisa leluasa bergerak dalam tubuhmu. Tadi sudah kita dengar kesaksian dari Pak Paroki. Dengan semangat mereka berjuang melawan COVID dan buktinya mereka menang. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah, tetap percaya bahwa Yesus penyembuh. Saya pribadi sekarang membantu pemerintah. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena memang banyak rumah sakit yang kamarnya penuh sehingga mereka tidak bisa masuk kamar. Mereka jadi isolasi mandiri dan saya banyak kunjungi langsung orang-orang yang isolasi mandiri dan puji Tuhan semua mereka sembuh. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak sembuh. Jadi Anda percaya saja bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Jangan khawatir bagi yang kena COVID khususnya dan bagi penyakit-penyakit lainnya. Tetapi kali ini saya khusus bicara COVID. Saudara, Bapak Ibu sekalian, percaya Tuhan Yesus. Pasti Anda sembuh. Mari kita berdoa. Saya berdoa buat Pak Yunus juga, Pak Paroki sekeluarga, supaya sembuhnya memang betul-betul dicek oleh dokter, sudah hasilnya negatif. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat ya. Tapi kita tetap mengikuti ilmu medis karena mereka lah yang punya domain untuk membuktikan bahwa orang itu sudah tidak terpapar coronavirus. Tapi dalam situasi yang sekarang saya lihat, luar biasa perubahan. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus, Pak Yunus sembuh total. Sembuh. Dalam nama Yesus. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Termasuk coronavirus, Delta, Lambda, Kappa, tunduk dalam nama Yesus. Pak Roki dan juga istrinya dan semua keluarganya sehat dalam nama Yesus. Dan juga rekan manapun mereka berada yang mungkin sedang COVID juga, yang isoman, yang di rumah sakit, sembuh dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata di Matius 10 ayat 8, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, usir setan demi nama Yesus, doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Horia masekara labasanda, dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Ikuti doa saya Pak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sekeluarga. Pasti sehat. Pasti sehat. Karena Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami sembah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. COVID sudah ditaklukkan. COVID sudah ditaklukkan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus. Tuhan Yesus berkata di atas Golgota. Tuhan Yesus berkata di atas Golgota. Sudah selesai. Sudah selesai. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sehat. Kami sehat. Amin. Amin. Tuhan berkati Pak.